Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan komposter sampah organik karya dari kelompok PKM Politeknik Negeri Bandung. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana detail dari desain alat komposter sampah organik ini. Kemudian di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan komposternya. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah di sini kebetulan saya ada sisa sampah dapur ya, limbah dapur. Ini sebagian besar adalah sisa sayuran dan juga buah-buahan. Tapi di sini juga ada cangkang telur ya. Nah, ini mungkin saya pakai limbah dapur selama 2 hari ini segini ya. Nah, kemudian perlu disiapkan juga, ini kita sebut dengan bahan hijau atau bahan segar ya. Jadi boleh ini bahan hijau atau sampah dapurnya ini tuh bisa berupa sisa makanan atau bahan-bahan masak ya, seperti sayuran, buah-buahan, kulit buah. Nah, ini seperti di sini ada rimpang-rimpangan. Nah, itu boleh masuk ke sini. Nah, lebih bagus itu sebetulnya adalah sampah atau limbah dapur yang non hewani, jadi tidak menimbulkan atau tidak berpeluang untuk adanya sudah dihinggapi oleh lalat, nanti akan tumbuh belatung seperti itu. Nah, bahan berikutnya yang dibutuhkan adalah ini namanya bahan coklat. Nah, ini disarankan ada, sebetulnya ini cangkang telur ini juga masuk ke bahan coklat. Jadi ini adalah kayak daun-daun kering, bisa juga ganti serbuk kayu, serbuk gergaji atau sekam padi, itu yang udah keringnya yang coklat itu boleh. Nah, ini lebih bagus lagi kalau ada ini ya, untuk proses komposter yang lebih bagus. Nah, sebetulnya bisa juga diselingi juga oleh kompos padat. Kalau kita udah punya kompos padat, misalnya ini nanti komposternya udah jadi ya, ada kompos padat, nah itu bisa juga itu sebagai starternya. Nah, kalau baru awal banget kita nggak punya kompos padatnya, itu yang bisa kita siapkan sebagai starter, itu kita siapkan ini. Nah, ini adalah EM4 ya. EM4 tuh isinya mikroorganisme. Di sini udah ada tulisannya, genus dari Lactobacillus dan Saccharomyces. Nanti EM4 ini kita akan encerkan ya, jadi tidak terlalu banyak. Nah, jadi ini takarannya 1 sampai 2 tutup botol ke dalam 1 liter. Di sini kebetulan saya menggunakan bekas minuman ya, botol minuman yang udah diberi lubang di sini, jadi sebagai botol semprot. Nanti saya akan mengambil 1 tutup botol, kita larutkan ke sini. Nah, inilah yang nanti akan bisa kita gunakan untuk membantu komposter. Kita sebut ini sebagai bioaktivator ya. Petunjuknya secara lengkap ada di komposter kami ini. Begitu. Mari kita siapkan dulu ya. Yang pertama adalah kita potong-potong dulu nih limbah sisa dapur kita, dan juga ini bahan coklatnya ini kita bisa pakai gunting atau pisau ya. Mari kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, ini dia hasil potong-potong kasarnya ya. Jadi tadi dari limbah-limbahnya itu kita potong kasar seperti ini. Ini lebih bagus lagi, semakin kecil memang semakin bagus sebetulnya ya. Cuma ya karena keterbatasan alat ya, jadi agak susah kalau kecil-kecil. Jadi sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya mau nggak terlalu jijik ya, memang bagusnya sisa-sisa sayur atau buah ini saat kita setelah mengupas, biasakan langsung kita potong kecil-kecil gitu, lalu kita simpan ke wadah atau langsung kita simpan buang di atas komposter gitu. Jadi tidak kelamaan didiamkan di satu wadah, karena biasanya kan udah mengalami pembusukan terlebih dahulu gitu, supaya masih segar gitu ya. Biasakan langsung kita setelah makan buah, kita kupas, terus kita makan dulu buah atau kita masak. Nah, limbah-limbahnya itu langsung biasakan kita potong-potong supaya nggak terlalu jijik begitu ya. Lalu kita langsung simpannya di komposter, bukan di kresek atau wadah lain yang supaya pembusukannya langsung dalam komposter. Nah, untuk yang padatnya, yang bahan coklatnya juga sudah
Saya potong-potong sedikit tadi pakai gunting. Nah, ini untuk E4 nya udah saya larutkan tadi tutup botol itu ke dalam air. Ini air sekitar 1,5 liter ya. Saya lupa tidak nyetok sarung tangan. Sebetulnya lebih bagus kalau pakai sarung tangan ya, supaya tidak terlalu kotor tangan kita, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa cuci tangan. Nah, yang pertama kita lakukan setelah tadi dipotong-potong itu kita campurkan ini, kita semprotkan ya EM4 ke dalam larutan EM4 atau bioaktivator ini ke dalam limbah kita. Nah, seperti ini ya, kita bisa aduk-aduk seperti ini. Kalau saya gunakan saringan terus ada penampung lagi di bawahnya ya, bebas sebetulnya diaduk-aduk ke wadah juga nggak apa-apa. Nah, coba kita masukkan. Nah, kan beberapa udah turun. Nah, kita separuh dulu, lalu kita tambahkan yang warna coklat. Nah, ini sebetulnya kalau memang nyangkut-nyangkut di kawat juga nggak apa-apa. Nanti sebetulnya memang kalau ini udah penuh, karena memang kan agak lama nih pengomposannya, sedangkan sampah dapur kita kan setiap hari ada. Jadi harapannya yang paling fresh itu kita pisahkan dengan kawat ini. Nah, itu udah yang bahan coklatnya. Lalu kita semprot juga E4 ya. Oke, setelah itu masukkan lagi. Ini tadi saya motongnya kurang kecil karena memang cepet-cepet ya. Ini nah, kita semprot lagi. Oke. Ini semprotannya agak terlalu besar ya, karena bukan pakai botol penyemprot yang seharusnya. Nah, kalau sudah, kita tutup, pastikan rapat, kita tutup lagi. Nah, jadi berikutnya untuk meratakan ya, sekitar 2 hari apa 3 hari sekali, itu bisa juga kita aduk-aduk itu lewat sini, lewat pintu sini. Karena berikutnya kita kalau punya sampah lagi, sampah baru harian ya, kita masukin lewat sini kan kemungkinan akan numpuk di tengah ya, di tengah. Nah, kita aduk-aduk bisa pakai tongkat gitu dari sini ya, biar merata, atau bisa juga dari pintu sini. Nah, tapi jangan terlalu lama ya. Nah, udah, ini kita diamkan. Ini udah ada petunjuknya. Nah, sebetulnya kalau pengomposan awal itu bisa jadi berlangsung selama 2-3 minggu. Nanti kalau udah ada kompos padatnya, udah banyak mikroba di dalamnya itu, nanti lebih cepat pengomposannya biasanya. Nah, bahkan kita bisa panen. Di sini udah ada tertulis ya, 2-3 hari sekali untuk ngambil pupuk organik cairnya ataupun pupuk padatnya. Nah, ini kita akan lihat ya, semoga ini berhasil. Nanti ini kita akan rapatkan karena saya pegang kamera jadi susah. Begitu, kita tutup.
Begitu, sekian video ini, mudah-mudahan kompos ini nanti kita tunggu ya, minimal 2 minggu sampai 3 minggu, mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.